Pula mangan duku, pulang jalan modem, pulang masuk guru, pulang adong na modem. Azani datangin. Tarik punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala nabihil karim wa man tabi'a sunnatahu ila yaumil qiyamah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, utlubul ilma walau bisid. Yang sama-sama kita muliakan ayah-ayah, tuan guru-guru kita yang mengajar di lokasi Syekh Abdul Halim Khotib, gelarnya ayah Tuan Naposo. Mengapa Syekh Abdul Halim Khotib dibilang Tuan Naposo? Konon ceritanya waktu beliau belajar di Mustafawiyah, Syekh Abdul Halim itu sangat miskin, sehingga kata guru kita dahulu dibuatnya tempat penggilingan cabai di sampingnya, samping rumahnya. Untuk apa? Selesai orang menggiling cabai itu, barulah dibuatnya air, disiramnya, itulah cabainya. Karena kemiskinan dan ekonomi yang sangat sulit bagi Syekh Abdul Halim Khotib, tapi beliau orang yang pintar dan bijak, sehingga Syekh Mustafa Hussein memanggil beliau. Sering dipanggil Syekh Mustafa Hussein, lalu memakaikan baju Syekh Mustafa Hussein memberikan kepada Syekh Abdul Halim Khotib. Ternyata bajunya terlalu besar, lalu datang cemohon orang, maro Tuan Naposonnya. Ayah Abdul Halim, Syekh Mustafa Hussein Tuan Natobang, ayah Syekh Abdul Halim Khotib maro Tuan Naposo, dibilang Tuan Naposo. Akhirnya ucapan itu menjadi doa. Maka ucapan itu jadi doa. Mudah-mudahan anak-anak kami semua menjadi ulama-ulama besar. Amin. Anak-anak kami semua yang kami sayangi, marilah kita mengucapkan rasa syukur. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada hari ini kita berkumpul di lokasi Syekh Abdul Halim Khotib untuk acara apel sebagaimana yang kita laksanakan sekali tiap-tiap pekan untuk melaksanakan ibadah, acara-acara mendidik anak-anak kami supaya bisa berpidato. Balik walau kana ayat, balighu anni walau kana ayat, sampaikan dari saya walaupun satu ayat. Ini sangat bermanfaat bagi kami anak-anak kami. Nanti kalian apabila tamat dari Mustafawiyah, ini akan menjadi bahan untuk bisa sebagai penyambung kami guru-guru menyampaikan dakwah Islamiyah dimanapun kalian berada. Maka nanti kalau sampai ke kampung, telepon orang tua. Di Mustafawiyah sudah ada channel Mustafawiyah namanya. Jadi kalau ingin melihat wajah-wajah kalian di YouTube orang tua kita, lihat melalui channel Mustafawiyah. Kembangkanlah Mustafawiyah melalui media sosial. Anggo media sosial mengatur labat tetap do HP na menek songonaya hon. Tidak boleh memakai HP Android. Aso Android deh. Merusak. Nanti sesudah tamat baru HP yang ini. Maka siapa yang dapat HP besar itu supaya dihancurkan. Mengapa? Anak-anak kami belum bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar pada film-film yang ada pada HP tersebut. Imason menatola HP na menek. Apabila kau memiliki HP yang besar, pulangkan kepada orang tua. Allah, so berhasil kau. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Baru dibacakan protokol tadi salawat. Ada tuan guru kita namanya Tuan Sakumpul di Kalimantan. Beliau mengatakan, siapa yang 1000 kali membaca sholawat Jibril tiap-tiap hari sampai dia meninggal dunia, maka jasadnya nanti tidak akan dimakan tanah,
seperti orang yang hafaz Quran. Apa itu salawat Jibril? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam. Isinago na swaro na udah kon sa kitumoka. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, antas samsul badarun, anta nurun fawqa nurin, anta anta misbahus suduri, anta misbahus suduri. Mudah-mudahan keberkahan sholawat ini kita semua nanti jangan dulu dimatikan Allah sebelum bertemu dengan Nabi di Madinatul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak kami sampaikan kepada orang tua bahwa di Mustopawiyah ada terapel duha wisata. Duha wisata Mustopawiyah yang akan membawa anak-anak kami, orang-orang tua kita untuk berangkat umroh dengan guru-guru yang berpengalaman dari Mustopawiyah. Apa nama terapelnya? Duha wisata Mustopawiyah. Mudah-mudahan kita semua bisa bertemu dengan Nabi di Madinatul Nabi. Ada seorang perempuan menemui satu ulama besar, lalu dia bertanya, ya Syekh, ajarkan dulu kepada saya satu amalan supaya saya bisa bertemu dengan Nabi di dunia dan akhirat. Lalu Tuan Syekh tersebut mengatakan, banyaklah bersolawat kepada Nabi. Perempuan ini bersolawat bukan 1000, berpuluh-puluh ribu. Nanti kami akan ajarkan kepada anak-anak kami solawat yang diajarkan Ayah Umar. Siapa yang membacanya 3 kali habis sembahyang subuh, sama dengan bersolawat 300.000 kali. Ada seorang raja pada masa itu, apabila dia sembahyang subuh, dia tidak bangkit dari tempat sujudnya, tempat duduknya, sehingga dia bersolawat 300.000 kali. Sehingga karena dia seorang pemimpin pada masa itu, umpamanya gubernur, banyak orang yang berhajat kepada beliau, sehingga sampai jam 12 sampai zuhur tak bangkit-bangkit dia dari tempat duduknya karena bersolawat. Berapa solawatnya? Solawatnya 300.000 kali. Sehingga dia bertemu dengan Rasulullah bermimpi, wahai umatku, umatmu itu banyak menunggumu untuk keperluan, lebih besar pahalanya. Maka saya ajarkan bagimu satu solawat. Apabila kau baca 3 kali habis sembahyang subuh, sama dengan membaca solawat 300.000 kali. Maka insya Allah pada hafil hari Jumat nanti akan kami bagi-bagikan per lokal, 1 lembar 1 lokal. Hotok fotokopian nah. Insya Allah Ta'ala supaya kau amalkan solawat tersebut, kau kirim sama orang tua, pulang nanti pulang kampung, ayah Uma, amalkan solawat ini. Siapa yang membacanya habis subuh 3 kali, sama dengan membacanya 300.000 kali, insya Allah. Lalu perempuan tersebut sesudah beberapa bulan diamalkan, berangkat dia ke Makkah. Ada rezeki berangkat ke Makkah, bertemu dengan Nabi dalam mimpi, bertemu di Madinah. Mudah-mudahan kita semua diberikan Allah rezeki bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahun 1992 orang tua saya mengirim surat. Surat tersebut berisi supaya pulang kampung dulu.
Akhirnya saya pulang. Lalu orang tua saya mengatakan, mantak mau sekolah. Aso ayah, saya tidak mampu. Ketepatan orang tua sakit pada masa itu. Saya bilang sama orang tua, kalau ayah tidak mampu mengirim belanja saya, enggak usah dikirim. Allah pasti memberikan belanja saya di purba. Iya. Ya. Siapa yang menuntut ilmu, Allah mudahkan rezekinya. Orang tua saya menangis lalu memeluk saya. Apa kata orang tua? Itu hanya menguji kamu. Itu hanya menguji kamu. Kalau begitu berjuanglah. Ya. Berjuanglah, bersakit-sakitlah, tapi jangan lupa wahai anakku, lebih banyak orang yang berhasil di tanah gersang daripada orang yang berhasil di tanah subur. Tuan-tuan guru kita seperti Abdul Halim Khotib, orang yang hidupnya tiada. Ayah Mamudin Pasaribu terkadang permisi 2 minggu untuk pergi cari makan, menjual kitab. Tapi beliau tersebut Imam As-Syafi'i, karena kemiskinannya sampai pakaiannya ditempel-tempel berpuluhan tempel, sehingga ketika dia dimasukkan ibunya ke sekolah nggak berani ibunya, karena tak ada uang dan tak ada pakaian. Sehingga bekas-bekas pemotongan, kain-kain itu, membuat kain itu dibuatlah, dijahit ibunya, disulam ibunya itu sampai berpuluh, lebih daripada 20 tempel bajunya, pakaiannya. Sehingga Imam Syafi'i tidak bisa masuk, hanya dari pinggir-pinggir, di topi-topi naik mendengarkan ilmu tersebut. Sehingga masuk dia sekolah Imam Syafi'i. Sesudah masuk Imam Syafi'i ke lokal, tak ada bukunya. Masya Allah. Ketika guru menyampaikan hukum, lalu ia tulis dengan air ludahnya. Sehingga guru marah, lalu akhirnya dipanggil Muhammad Idris Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, engkau tidak menghargai kitab. Imam Syafi'i menangis, bukan tidak menghargai kitab ya Syekh, tapi saya tidak memiliki kitab. Lalu guru tersebut melihat pakaiannya compang-camping, menangis guru tersebut. Tapi biarpun demikian wahai guru, semua buku yang diajarkan guru dari bismillah sampai akhir, itulah saya hafal dalam otak saya. Ya, itu luar banyak Imam Syafi'i, bukan seperti Syafi'i yang hadir ini. Mulai dari bismillah sampai akhir, 1 hadis pun tak dapatnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Masya Allah. Itu. Ya. Sehingga dia dites ilmu dari bismillah. Sampai akhir Imam Syafi'i mendapatkan buku tersebut. Pada satu masa Imam Syafi'i mengumpul pelepah-pelepah tamar, kulit-kulit. Lalu dia kumpulkan satu peti, satu gudang. Lalu dia putuskan, saya tidak akan keluar dari rumah ini sebelum saya menghafal sebuah buku yang ada pada peti tersebut. Subhanallah. Begitulah Imam Syafi'i menuntut ilmu. Sehingga 7 tahun umurnya telah hafaz Quran 30 juz. 10 tahun umur Imam Syafi'i telah hafaz kitab Muwatta 10.000 hadis. Maka kami mengharap anak-anak kami jadilah seperti Imam Syafi'i. Walaupun tidak pas, jangan seperti Syafi'i yang hadir ini. Masya Allah. Jadilah seperti Abdul Halim Khotib. Ya. Tuan Naposo, ya, Tuan Natobang Syekh Mustafa Hussein, ulama besar, ya. Ya, sampai sekarang jasa beliau berapa banyak, berapa juta muridnya. Ya. Ya, dia meninggal dunia tapi ilmu yang ia ajarkan kekal ini ya. Au ilmu yantafi'u bihi. Ilmu yang ia ajarkan. Oleh sebab anak-anak kami semua, yang pertama menuntut ilmu ini ikhlaskan, tanamkan niat. Saya ke Mustafawiyah, nawaitu innamal a'malu binniyat, adalah untuk mencari ilmu pengetahuan. Inilah sarangnya Habib Al-Husain wa Habib Muhammad pada waktu pemilihan. Di sini testing dari Yaman. Pernah pada waktu musim corona di sini ditesting untuk masuk ke Yaman. Apa kata Habib Al-Husain? Habib Al-Husain, Habib Muhammad masih berguru Habib Alif kepada Habib Muhammad. Dia mengatakan, hasal madarosah Mustafawiyah kal Yaman fi hadratul maut. Ini Mustafawiyah akan seperti Yaman di hadratul maut. Yaman itu 1000 wali. Mustafawiyah ini tidak pernah hilang, tidak ada waliullah mulai masa-masa dahulu. Oleh sebab itu anak-anak kami beberapa hari yang silam, semalam kami menghitung guru kami yang telah meninggal, guru kita pada masa saya dan ayah Marwan, guru kita yang meninggal dunia sudah 90 orang. Maka oleh sebab itu kita baca dulu Fatihah kepada guru-guru kita, orang-orang tua kita yang telah meninggal dunia, yang lebih hampir 100 orang yang berbakti di Mustafawiyah yang kita cintai ini. Kami hitung-hitung semalam hampir 100 orang yang bertemu dengan kami, hampir 75 orang. Ala hasihin niyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Seumpama pahalanya disampaikan kepada Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para ulama-ulama, para ashabi Rasulullah, para wali-waliullah, guru-guru kita yang telah berpulang ke rahmatullah lapang-lapang kalai di bakasan kubur. Amin. Ya Rabbal anak-anak kami semua. Bagaimana supaya ilmu itu dapat? Yang pertama, nama itunya, niatnya. Apa niatmu? Saya ke Purba Baru untuk menuntut ilmu. Berarti usahakanlah kau mempunyai ilmu. Jangan kamisnil himar yahmilul asfar. Seperti himar. Apa itu himar di Makkah? Himar itu binatang yang membawa kitab. Ketika ditanya himar, apa ikrub kau masaidun? Himar tak tahu. Maka Allah membandingkan kita seperti himar. Kita itu membawa kitab tiap-tiap hari, tapi sembahyang subuh indah. Sembahyang subuh doningku indah. Sembahyang asar terlambat. Himar itu himar. Ketika himar itu ditanya ikrobnya tak tahu. Kau pun ditanya ikrobnya. Bayangkan anak-anak kami. Ya. Bayangkan anak-anak kami. Kita hanya formalitas seperti ini, serban deges-deges. Kalau tidak ada ilmunya, siapa yang akan merugi? Kamu atau guru? Rugi semua. Kamu rugi, orang tua rugi, kami rugi. Kami tiap hari lojai sonda mengajari. Nggak mantak-mantak martu bek-bek, menghukum, menghormat bandera bagi nangkin. Apa tujuannya? Karena bagi kami guru-guru amanah ini sangat berat. Kalian dititipkan di sini supaya menjadi orang, menjadi ulama, menjadi orang yang solih. Ternyata tak solih. Mengapa? Karena salah niat. Kau tidak mau masuk ke Mustopo ini tanpa dibeli orang tua HP Android. Dia jauh sekolah kau nggak dong HP Android. Padahal bukan itu tujuan. Kalau nanti kau tamat dari Mustopoya ini, beli satu mobil HP Android. Menonton kau bayar ibu resmi. Tapi kalau waktu belajar nak tinggalkan itu. Di luar negeri, di Jepang, di Cina, tidak dibolehkan anak-anak sampai berumur 18 tahun memakai HP Android. HP kamera. Mengapa? Karena menurut mereka umur 14 tahun ke bawah itu belum bisa membedakan yang mana yang baik, yang mana yang benar. Maka itu supaya orang Arab menjelaskan alimu auladakum fa innahum makhlukuna satuladuna samanan min ghairi samanikum. Didik anak-anak kalian. Ajari pendidikan agama dan pendidikan umum. Siapa yang memiliki pendidikan agama tidak memiliki pendidikan umum adalah pincang. Siapa yang memiliki pendidikan agama tidak memiliki pendidikan umum, pincang. Siapa yang memiliki umum tidak memiliki pendidikan agama adalah buta. Siapa yang memiliki pendidikan umum dan agama adalah sempurna. Karena anakmu itu akan berbeda zaman dengan zaman kamu. Ya. Jadi berbeda itu. Kalau masa kami dengan ayah Marwan, masa kami tak ada HP. Tak ada HP. Ame HP nak kaleng-kaleng susu di bahan atom. Halo. Televisi pun pada masa itu masih banyak apanya, tali-talinya di TV itu. Ditanya, mengapa ada tali-tali Pak? Banyak tali di Jakarta. Marloba-loba do penida TV ada nampak loba-loba, lebah-lebah. Itu apa? Banyak lebah di Jakarta. Lantaran payahnya siaran pada masa itu. Tidak mempunyai komputer, tidak teknologi canggih, tapi banyak orang yang berhasil pada masa itu. Dibanding sekarang semuanya bisa melalui media sosial. Media sosial banyak dipergunakan untuk kebaikan, banyak juga dipergunakan untuk kejahatan. Banyak anak-anak kami yang hancur moralnya, hancur masa depannya gara-gara HP ini. Maka baguskan niat. Saya ke Mustopoya ini adalah menuntut ilmu. Apabila saya besok tamat, sudah berapa ilmu saya yang akan saya bawa ke masyarakat. Kau akan menjadi ulama di tempat bertanya. Ya, pas'alu ahla sikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ahli sikri, siapa ahli sikri kalian? Tamatan Purba doa mang Allah. Ada mang hukum naik masuk WC salang-salang. Oh, ndak tolai namo maja kurang ajar doh ni mun datong. Nah, nanti akan kau kan tempat bertanya. Maka oleh sebab ini timbah ilmu. Yang kedua adalah Allah. Yang pertama niat, yang kedua adalah sungguh-sungguh. Sungguh. Harus bersungguh-sungguh. Mantaulah bal ula sahirul layal. Siapa yang ingin ketinggian handu berjaga malam.
Ya, bangun, tidurlah cepat. Bangun jam 3. Kalau kami dahulu tidurnya cepat, saya kunci rumah saya itu. Maghrib saya kunci karena banyak kawan yang datang kombur. Kombur biado, oh oleh ini ya, pula dong mania marlay metiba, ipar. Ima. Kunci jam 3 kau bangun. Untuk apa? Melaksanakan tahajud. Kemudian membaca kitab. Ya. Harus berjaga malam, membaca kitab, membuku-buku kitab tersebut. Ya. Kalian harus bisa, apalagi masuk kelas 4, bagaimana supaya kau bisa memahami, menguasai ilmu nahu. Mengapa Rizki bisa? Si Mustafa bisa. Mustafa belum tamat dari Mustafa yang telah mengeluarkan kitab karangan Allah. Targhib wa tarhib fi sholati sunnah. Lebih 100 halaman tamat dari Mustafawiyah. Bayangkan. Si Rizki dari Penyambungan, dia menghafal kitab. Kitab itu hampir dapatnya luar kepala semua. Kitab Kawakibud Durriyah. Bayangkan, hampir alfiah, hampir 1000 syair itu dapatkan beliau. Padahal dia dalam hidup kesusahan. Orang tuanya bukan kaya, tapi dia berhasil. Anak-anak saya bersungguh-sungguhlah. Dengan kesabaran, harus sabar. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, insya Allah bersenang-senang kemudian. Talagot jelo. Berakit-rakit, berenang-renang ke tepian, biarlah bersakit-sakit dahulu, insya Allah bersenang-senang kemudian. Yakin dan percaya, dengan kesusahan dan kepayahan nanti kau akan mendapatkan ilmu pengetahuan. Ya, dengan kesabaran dan kesungguhan. Ya, mereka itu para ulama banyak membaca buku. Ya, banyak membaca kitab, membaca Al-Quran. Mengapa banyak yang di sini hafaz Quran? Di sini guru kita ada yang hafaz Quran seperti Pak Yunus. Itu hafaz Quran 30 juz. Bapak Aprinaldi guru gadang. Ini walaupun menek orangnya, tapi gadang ilmunya. Masya Allah. Guru gadang. Allahu Akbar. Walaupun orangnya kecil, tapi ilmunya hafaz Quran. Istrinya pun hafaz Quran. Dia hafaz Quran, istrinya cantik, hafaz Quran. Bapak Taisir hafaz Quran. Mengapa kalian tidak bisa hafaz 5 hadis pun? Tak dapat tafsir. Ya. Mengapa mereka di rumah tapis bisa? Asrama Putri ada namanya rumah tapis. Sudah 18 orang yang hafaz Quran. Ya. Ada namanya Musa dari Bangka Belitung, 5 tahun setengah telah hafaz Quran 30 juz. Masya Allah, 5 tahun setengah telah hafaz Quran 30 juz. Banyak kita lihat di televisi media sosial yang hafaz Quran. Mengapa Anda tamat dari Mustafawiyah? Jangankan Quran, juz amma pun tak hafaz. Anak-anak kami. Maka oleh sebab itu mari kita ambil kesimpulan dalam ceramah ini, dalam nasihat ini, bersungguh-sungguhlah. Ya, bersungguh-sungguhlah. Ingat, orang tua mengirim kalian ke sini adalah untuk sekolah. Jangan cabut. Ya. Jangan sampai orang tua dipanggil berkali-kali gara-gara kamu tidak hadir, tapi orang tua dipanggil mengambil piala. Alhamdulillah. Ya. Dipanggil karena juara. Tapi saya tidak pernah dipanggil orang tua saya. Orang tua saya tidak pernah datang ke sini mulai pangkal sampai akhir. Kapan orang tua saya datang? Ketika saya pengumuman kelas 7. Mulai dari kelas 3 saya masuk sampai tamat, 1 detik pun tak pernah orang tua saya ke sini. Kalau kau ingin berhasil anakku, berjuanglah. Berjuanglah. Ini untukmu. Tapi kalau tak berhasil, kau akan menyesal di kemudian hari. Saya tak akan bisa mengunjungi kau ke sana karena saya tak tahan naik mobil. Orang tua saya tak tahan naik mobil, mabuk bulus isi. Maka saya bersungguh-sungguh. Maka lebih banyak orang yang hidupnya susah berhasil. Kita lihat Abdul Qadir Jailani, ulama-ulama besar, Imam Al-Ghazali, ya, Ibnu Abbas, banyak lagi sahabat-sahabat Rasulullah yang hidupnya sulit, tapi mereka dengan kesungguhan mereka berhasil. Yang keempat adalah hormat dan adab. Analul ilma bi hurmatil adab. Banyak ulama mengatakan saya ini capaikan ilmu karena hormat adab. Mengabdi kepada guru. Pada waktu kami dahulu guru-guru ini, pada waktu pelajar, saya lah pribadi saya bilangkan dulu.
dengan ayah Ruslan. Ayah Ruslan ini selokal dengan ayah Syekh Abdullah Mustafa. 10 tahun saya mengabdi, sering ke sana pulang pergi. Letakkan dulu batunya. Nabahan matong karejo mamang natangyon jolo. Payak ko ni 5 ondo pe buat batu meja maya busi duhut. Payak kon apa tanganmu? Ulang bebayan songoni mahadan akon. Nabodo mentong nanakon. Mesodok. Tarik dulu tangan itu tunga. Ibadah. Mana susahan na songonuan. Ijolo ni guru ni apa nga marada piye. Dan nagi manoko batu tu son. Habis manoko batu manoko duhut buseme. Saya mencapakan ilmu ini karena adab dan hormat. Hormat kepada guru. Maka para ulama-ulama kita itu kalau melihat anak guru datang, dia berdiri. Ada ulama besar saya lihat di ta'alim muta'alim, pada waktu belajar rupanya anak-anak gurunya berjalan lari, maka dia duduk berdiri, duduk berdiri. Lalu muridnya bertanya, mengapa guru duduk berdiri? Saya lihat anak guru saya berlari duduk karena hormatnya kepada guru. Ada di sini Pak Asril Pak Yunus, mereka itu pergi ke Jawa, bagaimana hormat dan taat kepada guru, mentaksimkan, menghargai guru. Ya, saya dapatkan ilmu ini bukan karena kepintaran, tapi karena hormat. Nah, jolo ayah tarutung makamna di belakang Bakasna Barui. Sesudah meninggal ayah Tuan Naposo, beliau lah gantinya kewalian itu. 5 tahun lebih mamisat-misat yau. 5 tahun nih. 5. Ayahanda Tuan Naposo pada tahun 1990-an tiap-tiap Jumat syarah ke makam Syekh Mustafa Husain. Ya, tiap Jumat. Ayah Bahaudin guru kelas 7 tiap hari syarah ke Syekh Mustafa Husain kecuali pada hari Selasa. Alhamdulillah kelas 7 sekarang tiap-tiap hari syarah ke Syekh Mustafa Husain. Maka kita pun nanti akan kita musyawarahkan siapa yang bisa syarah lah paling sedikit 1 kali 1 bulan ke Syekh Mustafa Husain. Mengapa? Karena menghargai gurunya. Tak ada yang berani lewat di belakang Tuan Naposo Syekh Abdullah Halim Khotib. Tak ada yang berani itu. Ya, bayangku nih. Pada waktu itu saya tidak menyalam beliau. Nda jauh menjalam na aso ngau salam alak namar dosa doa. Ternyata beliau orang yang kiramat Tuan Naposo. Bermimpi saya dengan beliau. Mohonnya, mengapa kau tidak salam saya? Aso ngejalang kau. Pada paginya saya salam beliau. Dia tak tahu mengapa dia disalam. Kelebihan beliau sesudah meninggal ayahanda Tuan Natobang, turunlah kepada Tuan Naposo. Hormat. Semua guru-guru saya temui rumahnya. Udah bakas nih. Termasuk ayah Burhanuddin, murid Syekh Mustafa Husain. 10 tahun saya berulang ke sana, berganti-ganti guru-guru itu. Ayahanda Hasan Basri, ayah Husnan, ya, mengabdi hormat itu lebih baik daripada taat. Mentakzibkan ulama, orang tua dan ulama. Kalau kau menghargai orang tuamu, berarti bagus-baguslah sekolah. Mentaksimkan ulama, menghargai para ulama. Ya. Ada dahulu namanya Syarpan. Siapa namanya? Arpan. Ini sering cabut ini, Syarpan ini. Sering cabut. Ya. Karena seringnya dia cabut, ada guru Pak Soman ditamparnya belakang Syarpan ini. Mang ubah parangimu jadi wali doho wali dengan Sibulus Salam wali doho marpuluh kali itamparnya. Ternyata doa guru itu benar. Maka pada masa itu dipanggil Mea Wali. Biada wali ning kalak sejo. Aulia ning kalak aulia doho aulia. Sekarang dia menjadi mubalik besar di Pekanbaru. Bayangkan itu. Mubalik besar. Doa guru itu benar. Ada namanya Sorimonang, dosen di YN sekarang, S3. Ya. Beliau itu tamat Mustopoya berangkat ke India. Tiap-tiap guru itu mau pulang ditunggunya mobilnya. Hampir guru-gurunya semua ditunggunya mobilnya. Terkadang gurunya pun tidur di rumahnya. Sekarang beliau menjadi ulama besar dan dosen dan ceramah di RRI di Medan dan semua luar biasa kehebatan. Beliau mengatakan ini saya dapatkan karena hormat. Jadi walaupun ilmunya sedikit, Ibnu Hajar yang ilmunya berpuluh-puluh tahun tidak ia dapat, ternyata Ibnu Hajar karena hormat Allah limpahkan ilmu yang banyak kepada otaknya karena menghormati dan menghargai guru. Mudah-mudahan dengan ceramah yang singkat ini anak-anakku semua bersungguh-sungguhlah tanamkan niat
Janganlah kau lihat orang yang lemah, tapi pandanglah orang yang kuat. Allah. Paukul rijal, himmatul rijal, paukul jibal. Cita-cita seorang laki-laki di atas gunung. Saya harus bisa, saya harus mampu, saya harus bisa seperti orang. Kau harus lebih hebat daripada orang yang kau gak hebat. 10, 100, 1000 daripada orang yang kau hebat. Karena kau akan hidup, lahir, besar, jadi pemimpin 10, 20 tahun ke depan. Allah sebab anak-anak kami, kalianlah yang akan jadi ganti kami. Kami berapa tahun lagi mesonon, kalianlah akan menjadi gubernur, jadi bupati, jadi anggota DPR di kampung, jadi ulama. Tentu harus menimbah ilmu sebanyak-banyaknya untuk mempersiapkan diri pulang dari Mustopoya ini. Tentu yang kau bawa nanti adalah ilmu pengetahuan. Wahai anakku Abdul Qadir Jailani, saya berharap kepadamu, banyak bawahlah ilmu yang sebanyak-banyaknya. Ya. Kepada Imam Syafi'i dia bawa, jangan bawa uang. Sebelum pulang Imam Syafi'i dari Yaman, dari Makkah, dia telah pergi ke Mesir. Maka ada qaul jadid, qaul qadim. Sehingga banyak orang yang memberikan kepada uang kepada Imam Syafi'i. Sehingga sebelum sampai dia ke rumahnya, ia sedekahkan uang tersebut. Mengapa? Jangan bawa uang anakku ke sini, bawalah ilmu yang banyak. Sehingga dia ibunya masih hidup. Dia memeluk ibunya sebelum dia pulang, dia telah terkenal. Anak-anak kami, sadanai carito. Ada 2 orang sahabat yang akrab. Satu yang kaya, satu yang miskin. Rupanya yang kaya ini sesudah tamat dari pesantren, dia pergi ke Mesir. Yang miskin ini tak dibolehkan orang tuanya, wahai anakku, janganlah pergi kemana-mana. Dengan ibulah engkau di sini. Mengajarlah engkau di pesantren atau madrasah. Sehingga karena berbakti kepada orang tua, sehingga dia mengajar di madrasah. Karena keikhlasannya mengabdi kepada orang tua, Nabi Khidir turun mengajari beliau. Belum turun kawannya dari Mesir, orang tersebut telah terkenal di kampungnya belum kawannya turun dari Mesir. Karena langsung Nabi Khidir mengajari beliau tentang ilmu laduni, ilmu pengetahuan, ilmu tentang masalah ketuhanan. Anak-anak kami, walaupun ilmu yang kau dapatkan di Mustopoya sedikit, tapi kalau kau dengan adab, akhlakul karim, menghargai guru, kau amalkan ilmu yang sedikit tersebut, ini akan seperti Yaman, akan lahir wali-waliullah, ulama-ulama yang ikhlas. Guru-guru mengaji di kampung, di pesantren, kalianlah harapan kami. Anggo guru-guru tahun ligin maha. Ayah Nasai do mana tobangi sih, 70 tahun. Lain ayah Marwan, ayah Miswar menyusul. Ipina tobak mau ulang kodok sungguh nih. Inang nama ina. Ayah Marwan dot ayah Nasai, ayah Fahri ne joloon. Murid-murid nami do peda sudion bo. Na jolo ami di na posona sanari guru-guru tay mamulak tu rahmat ni Allah. 10-20 tahun tu jolo ayah homo busedo mah. Tanpa mempersiapkan ilmu yang matang, tentu kalian akan menyesal di ujung hari. Menyesallah pada waktu muda, jangan menyesal sesudah tua. Pergunakanlah masa mudamu sebelum datang masa tuamu, masa hidupmu sebelum datang masa matimu. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan walaupun berpanas-panas hari ini, lebih berpanas-panas lagi orang tuamu di kampung. Allah manombo namorum dumu ilokal. Allah, may laguri mamorom sa tunga. On piya man taon namorom dum ha. Allah, ini danyangin. Allah ini danyangin morom ju ilas dari ipi beto. Manombo motor ipi modom bayoy. Padahal orang tua sanari na susah payah cari mangan. Utanya jolomu, di mana sekarang keadaan orang tua? Tidur atau bekerja? Bekerja atau tidur? Untuk apa? Untuk memikirkan anak-anaknya. Tanggal sada, orang tua itu menunggu tanggal satu itu sangat cepat. Tanggal 3 ni doon ya, tanggal 29 alah. Balanjo ni anakku dupi purba. Berhutang-hutang orang tua berakit-rakit untuk mendapatkan belanja. Gantilah dengan ilmu pengetahuan. Jangan ganti dengan badan yang besar tapi tak ada ilmunya. Untuk apa badan yang besar tanpa ilmu? Biarpun kecil tapi ilmunya seperti Pak Guru Gadang. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan pengajian dan nasihat ini ada manfaat bagi anak-anak kami semua. Hafillah banyak Quran dan banyak hadis supaya nanti kau bisa menularkan fatwa. Karena nanti paham-paham Wahabi yang akan berkembang di sana-sana tanpa ilmu yang kuat dan matang, kau tak bisa akan mempertahankan ahli sunnah wal jamaah. Di mana salah silap kami minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wabihi nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa akan dipimpin Tuan Guru kita Syekh Aprinaldi Al-Pasami dipersilakan. Al-Pasami. Hah?
Boh. Pasang. Take still white. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين آمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين آمين. واغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولأجدادنا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين المؤمنات والمسلمين المسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. اللهم علمنا ما ينفعنا Ya Allah, ajarkan kami ilmu yang bermanfaat. Amin. Wa'allimna ma yanfa'una. Ya Allah, ajarkan kami ilmu yang bermanfaat. Amin. Wanfa'na bima 'allamtana, dan berilah manfaat segala ilmu yang telah kami pelajari. Amin. Warzuqna 'ilman nafi'a. Beri kami rezeki yang bermanfaat ya Allah. Ilmu Amin. yang bermanfaat. Allahumma syrah lana, lapangkan dada kami dalam menuntut ilmu ini ya Allah. Amin. Wa yassir umurana wa yassir umurana, dan mudahkan segala urusan kami. Amin. Wahlul 'uqda al-sinatina, ya Allah, hilangkan kesusahan lidah kami dalam menuturkan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Amin. Amin. Allahumma zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami yang di depan kami ini anak-anak yang saleh. Amin. Minal ulama'il 'amilin. Anak-anak yang ulama yang mengamalkan ilmunya. Amin. Kalau dia tentara, ya Allah, jadilah tentara yang beriman. Amin. Menjadi dokter-dokter yang beriman. Amin. Menjadi pendai. Oh, itu. Jadilah pendai yang mengamalkan ilmunya. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Pan solawat naik. Allahumma salli wa sallim wa barik وكرم وعظم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا